Halo guys, kembali lagi bersama Kimokuma pada video lanjutan Hensuki bagian yang kedua. Bagi kalian yang belum menonton bagian pertama, linknya ada di description atau kalian juga bisa langsung klik di bagian kanan atas dari video ini. Dan seperti biasa, Kimokuma wajib menginfokan kalau video ini mengandung banyak spoiler, terutama untuk kalian yang belum menonton seri yang satu ini. Karena di video ini, Kimokuma akan menceritakan per chapter jalan cerita yang ada. Oke, kalau kalian tidak keberatan, yuk nggak pakai lama. Setelah kejadian di chapter sebelumnya, hubungan Mao dan Keiki menjadi agak canggung. Karena itu, sepulang sekolah, Keiki berusaha berbicara dengan Mao. Dan Mao bersedia melupakan kejadian sebelumnya apabila Keiki bersedia kencan bertiga dengan Soma. Melakukan hal yang biasanya dahulu sering mereka lakukan secara bersama. Menyetujui permintaan tersebut, Keiki mengajak Soma sepulang sekolah esoknya. Dan akhirnya mereka bertiga pun bermain bersama seperti dahulu di sebuah tempat game arcade. Malamnya, ketika waktu pulang, Keiki pun mengantarkan Mao menuju rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Mao sangat berterima kasih pada Keiki. Namun, Mao juga merasa tidak puas akan keadaan kencan bertiga yang ada sekarang. Dia lebih memilih apabila bisa kencan hanya berdua saja. Dia juga kembali membahas mengenai keberatannya kalau Keiki mengencani Sayuki ataupun Yuika. Apalagi dia merasa benci kalau melihat reaksi Keiki di dekat mereka. Ketika perdebatan mereka terhenti, Keiki melihat Mao sedang memandangi foto Soma. Raut muka Mao terlihat penuh kasih ketika memandangnya. Keiki yang penasaran bertanya apakah Mao menyukai Soma. Pertanyaan tersebut mengagetkan Mao dan membuatnya terbata-bata. Panik karena keadaan tersebut, Mao memutuskan untuk pulang dan melarikan diri. Raut muka Mao ketika pergi meninggalkan Keiki terlihat sangat sedih. Kejadian tersebut kembali membuat jarak di antara Keiki dan Mao terlihat terus menghindari Keiki ketika mereka bertemu. Akibat hal tersebut, Keiki terlihat depresi dan sedih. Mizuha yang menyadari hal tersebut berusaha untuk membantu kakaknya, dan di luar dugaan, Mizuha memberikan sebuah nasihat yang cukup baik. どうしたらいいと思う？なんかこう、全力でぶつかっていくしかないんじゃないかな。アバウト！別に特別なことはしなくていいよ。兄さんは兄さんのまま、自分の思った通りにしたらいいと思う。だけど。もしもそれで失敗したら、私が慰めてあげる。 Nasihat itu membuat Keiki membulatkan niatnya untuk berbaikan kembali dengan Mao. Sepulang sekolah, Keiki akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berbicara dengan Mao. Keiki yang merasa bersalah atas apa yang ia lakukan berjanji akan melakukan segalanya agar Mao menerimanya sebagai temannya kembali. Mao yang mendengar hal tersebut akhirnya menerima proposal dari Keiki. 本当に何でも？近い。しかし、こうして改めて見ると、やっぱり南條って可愛いな。じゃあさ、付き合ってよ。え？言ったでしょ。二人で先に進むのも悪くないって。だから。南條。間違いない。南條こそ、俺が探していたシンデレラ。付き合ってよ、秋山と。
Ternyata yang membuat Mao sedih dan cemburu adalah fantasi anehnya tentang Keiki dan Soma. Ia sedih apabila Keiki didekati oleh Sayuki atau Yuika, maka hubungannya dengan Soma dapat terganggu. Pada percakapan ini juga terungkap bahwa Mao ternyata sedang menulis sebuah buku yang kontennya berisi mengenai fantasi boy love yang ia miliki, dan kedua tokoh utama yang ada di bukunya adalah Keiki dan Soma. Bukunya itu sendiri sudah diterbitkan dan memiliki basis penggemar yang cukup banyak. Oleh karenanya, Mao memohon kepada Keiki untuk berpacaran dengan Soma, yang tentu saja ditolak oleh Keiki yang normal. Hal ini membuat Mao kesal dan berjanji akan terus menghalangi Keiki yang berencana untuk memiliki pacar wanita dalam hidupnya. Chapter 4 berakhir dengan scene di mana Keiki kembali mendapatkan kejutan di lokernya dan juga kesimpulan bahwa Mao bukan Cinderella yang Keiki cari. Chapter 5 dimulai dengan Keiki yang memenuhi sebuah undangan ancaman dari seseorang yang misterius setelah ia mendapatkan sebuah kejutan di lokernya. Sang pengundang yaitu seorang waifu yang memiliki tubuh mungil. Ia mengancam akan menghancurkan nama baik Keiki melalui foto yang diambil tersebut, kecuali Keiki mengabulkan permintaannya. Setelah pertemuan itu di klub Shodo, Keiki bertemu dengan cosplay kelinci yang imut, yaitu Yuika yang sedang memakai pakaian bunny girl. Yuika saat itu memaksa untuk bisa masuk ke dalam klub Shodo karena ingin menghabiskan waktu lebih banyak lagi dengan Keiki. Sayuki sebagai ketua klub meskipun enggan akhirnya menerimanya dengan syarat ia memakai pakaian bunny girl pada hari itu. Sayuki juga mengeluh kalau ia ingin sekali menggunakan pakaian yang sama, namun karena ada sesuatu yang kekecilan ia tidak dapat menggunakannya. 着てみたかったのだけどサイズがなくて残念。宣戦布告ですか魔女先輩。前から気になってたけど、その魔女先輩って何？先輩みたいなおっぱいお化け、魔女先輩で十分です。だったら古賀さんは差し詰めおっぱいないお化けね。言いましたね。それはちょっと。魔女先輩のくせに。あら何かしらそどこ。二人ともおっぱい戦争はそこまで。 Selain Yuika, ternyata Mao juga bergabung dengan klub Shodo. Sebagai kompensasi masuk klub, Mao memberikan Sayuki salinan buku baru boy love yang sedang ia buat, yang kontennya berisi tentang Keiki dan Soma. Sayuki yang ternyata adalah fans dari hasil karya Mao tersebut, langsung menyetujuinya. Berkat buku yang satu ini, untuk pertama kalinya Yuika dan Sayuki terlihat akrab. Tidak diketahui Sayuki, alasan Mao bergabung ternyata untuk mencegah Keiki jatuh cinta kepada Yuika ataupun Sayuki. Tapi tentu saja ia mengancam Keiki untuk merahasiakan hal ini, atau ia akan memberikan buku yang ia buat kepada adiknya Mizuha. Pada hari itu, klub Shodo menjadi sarang dari kumpulan waifu yang mesum. この日 書道部は変態の巣窟と化した。なんだこの部活。 Sepulangnya dari sekolah, Keiki kembali bertemu dengan waifu yang mengancamnya sebelumnya. Waifu itu ternyata bernama Koharu Otori. Ia merupakan kakak kelas Keiki yang kecil dan imut. Koharu sudah lama mencintai teman sekelas Keiki yaitu Soma. Dan permintaan yang diinginkan Koharu ternyata adalah agar Keiki bisa menjadi mak comblang atau cupid antara dirinya dengan Soma. Koharu berjanji akan menghapus foto mesum yang ia punya kalau Keiki menyetujui hal tersebut. Keiki yang tidak mempunyai pilihan lain terpaksa menyetujuinya. Di sini Koharu bercerita mengenai bagaimana ia pertama kali jatuh cinta kepada Soma. Namun karena tidak berani menghadapi Soma langsung, ia memutuskan untuk menguntit Soma dari jauh. Atau dengan kata lain, keanehan waifu ini adalah kebiasaannya dalam stalking orang yang menjadi objek obsesinya. Keiki dan Koharu pun menyusun rencana mereka. Soma yang seorang lolicon sejati sudah pasti akan tertarik secara fisik kepada Koharu. Namun sayangnya usia Koharu yang lebih tua 1 tahun dari Soma akan menjadi penghalang terbesar mereka.
Keesokan paginya, Keiki mengenalkan Koharu kepada Soma. Soma yang menyukai tipe gadis mungil langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Dan karena Keiki dan Koharu bersiasat, Soma tidak menyadari bahwa sang gadis kecil ini adalah kakak kelasnya. Apalagi saat itu Koharu memanggilnya dengan sebutan senpai atau kakak kelas. Mereka berencana untuk menyembunyikan usia yang sebenarnya dari Soma sampai mereka benar-benar akrab. Usaha ini sepertinya berhasil karena pada kesempatan ini Koharu dan Soma bertukaran nomor telepon dan juga bahkan sempat foto bersama. Meskipun keberhasilan Koharu membuatnya senang, namun Keiki masih dipusingkan dengan Cinderella yang ia cari. Koharu yang peka terhadap masalah ini menawarkan bantuannya, dan Keiki pun menceritakan segalanya kepada Koharu. Di sini Koharu memberikan pendapatnya bahwa Cinderella bisa jadi bukan hanya keempat waifu yang Keiki curigai, tapi semua yang ada di gedung saat itu. Karena pintu ruangannya saat itu memang tidak terkunci, jadi keberadaan Cinderella kelima itu adalah hal yang sangat mungkin. Masukan yang cukup masuk akal dari Koharu ini segera diselidiki Keiki. Ia bermaksud bertanya kepada ibu guru yang ia temui sebelumnya apakah guru tersebut melihat orang lain sebelum memasuki ruangan klub, karena sang guru bisa saja menjadi saksi kunci dari keberadaan Cinderella yang kelima. Chapter kelima ditutup dengan kesimpulan bahwa Cinderella bisa jadi bukan hanya keempat waifu yang Keiki curigai sebelumnya.